Haji, sebelumnya ini ada apa nih malam-malam datang menemui Bapak? Gini Pak, saya ingin menceritakan sebuah permasalahan saya pada Bapak. Tapi mungkin jikalau saya nanti menceritakannya, Bapak pasti ketawa. Oke, boleh Bapak ketahui apa permasalahan yang Haji alami sekarang nih? Masalahnya itu Pak, kemarin kan Haji beres-beres kamar tuh. Nah, udah beres-beres kamar, tiba terakhir tinggal lemari yang belum diberesin. Iya. Udah tuh mau beresin lemari kan tentunya baju-baju yang ada di lemari itu harus dikeluarin ya kan Pak. Nah udah itu udah beres semua tinggal lemari. Nah mau beresin lemarinya ini Pak, saya keluarin baju-bajunya satu-satu. Udah saya keluarin. Ya terus Haji? Nah tiba-tiba setelah saya ambil baju yang terakhir Pak, udah terakhir baju itu saya keluarkan, kok kayak ada yang geli-geli gitu loh Pak di sebelah jari-jari tangan di sebelah kiri saya ini. Dan itu Pak saya keluarin seutuhnya. Lah kok udah ada apa namanya itu yang macam apa itu Pak? Kecoa. Itu namanya kecoa. Ada kecoa. Nah, udah ada kecoa. Aku lempar Pak. Aku lemparkan itu semua baju-baju berserakan. Kamar tadi, kamar yang pertamanya bersih, tinggal lemari, tinggal baju-baju kan. Tiba-tiba Pak, gara-gara satu kecoa ada di tangan saya. Nah, kamar itu kembali berantakan. Berantakan, lari kejang-kejang, semualah lompat-lompat di atas ranjang. Nah, itu. Oke. Berarti Haji ini sangat takut dengan kecoa ya berarti? Tepatnya bukan takut Pak, cuman agak-agak geli sama jijik gitu sih. Nah, gitu. Boleh Bapak tahu kapan Haji terkena tadi tuh yang cerita tadi Haji tuh? Itu semalam Pak. Baru semalam ya? Waktu beres-beres rumah pas hari Jumat tuh. Sebelum itu ketika Haji melihat kecoa, apakah ada hal tersebut datang sama Haji? Kalau jangankan melihatnya Pak ya, membayangkan kecoa aja mungkin. Ini saya udah merinding nih Pak. Kalau saya membayangkan kecoa itu geli itu Pak, jijik campur gimana itulah. Lucu ya Pak ya, saya laki-laki. Iya. Kalau sama ular saya nggak takut Pak. Berarti Haji ini udah termasuk orang yang terkena fobia terhadap kecoa nih. Nah, mungkin gitulah Pak. Ada ketakutan yang terdalam gitu tentang kecoa tersebut ya kan? Iya. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa bantu untuk lebih meredahkan kecemasan Haji terhadap kecoa tadi, biar agak menghilang gitu tentang pemikiran Haji tentang kecoa tersebut. Oke, mungkin Haji bisa mengikuti apa yang Bapak katakan nanti. Nah, terus Haji bisa lah relax dulu. Coba relax dulu tentang duduk Haji. Duduk relaxnya. Gimana ya Pak? Gini. Bebas Haji mau gimana duduk, atau bersandaran atau kayak gini atau gimana. Oke. Relaxnya. Gini lah. Oke. Relax nih. Oke, mungkin Haji bolehlah ikuti apa yang Bapak katakan agar Haji bisa lebih mengubah perspektif Haji tentang apa tadi, kecoa tadi. Oke, mungkin Haji boleh tutup mata, tarik nafas terlebih dahulu, tahan, keluarkan. Oke ya, sekali lagi. Oke, coba sekali lagi ya. Haji relax, tenang dulu, tutup matanya. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, keluarkan pelan-pelan. Keluarkan dari mulut ya. Coba sekali lagi ya, tarik nafas, tutup matanya, tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Oke, sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Oke, tetap tutup matanya, Oke,
Oke Aji, Ya Pak. Aji bayangkan Aji sekarang ini ada di suatu tempat yang sangat indah yang membuat Aji rileks seperti di gunung, lihat-lihat Itu ah, kesukaan saya tuh Pak. melihat pemandangan yang sangat indah sehingga hati Aji ini tenang, damai. Oke, rileks terus. Sekali sambil atur pernapasan tadi seperti tadi, tarik nafas, tahan, buang. Nah, suatu ketika pas Aji rileks seperti ini, ada suatu kata ya, ada sahabat Aji yang mengatakan kecoa, kecoa, kecoa. Padahal itu hanya sebatas omongan saja, tetapi Aji takut. Coba Aji tetap merilekskannya tentang kecoa itu. Rileks gitu. Kecoa, kecoa gitu. Ada yang takut, yang selalu membilangkan seperti itu deh. Kecoa. Padahal itu hanya sekadar kata, tapi Aji sudah takut saja. Coba perubahkan apanya pemikiran Aji. Oke, kecoa, bahkan dalam jauh nih, dari jauh dia mengatakan kecoa, padahal itu cuma hanya kata-kata, tapi aja sudah sangat geli gitu tadi kan. Nah, bayangkan saja, padahal hanya kata-kata saja, tidak ada mempengaruhi si Aji. Kecoa dari jauh. Oke, dia semakin dekat, semakin dekat Aji, ya dia tetap mengatakan kecoa. Bayangkan saja dulu, kecoa gitu. Oke, sambil tarik napas, rileks lagi, kembali rileks. Jangan lupa kita membayangkan tentang hal yang ada di gunung tadi. Coba. Oke, buka mata kembali. Oke, gimana yang Aji rasakan? Ya sedikit tenang sih Pak. Oke, sedikit tenang ya. Oke, Tapi bayangan-bayangan kecoanya itu agak masih ada juga, masih ada masih ada. geli-geli gitu ya. Oke, bagus. Berarti sudah ada peningkatan sedikit ya, walaupun hanya sedikit. Aji tetap bisa merilekskan walaupun ada kecoa tadi. Walaupun ada orang mengatakan kecoa, Aji tetap bisa merilekskannya. Dan tetap memandang pemandangan yang indah tadi, seperti itu tadi. Oke Aji, gimana perasaannya tadi setelah melakukan relaksasi, terus membayangkan ada orang yang mengatakan yang kecoa ada dari jauh. Gimana menurut Aji? Perasaan saya sih Pak agak tenang sih, tapi bayang-bayangan ataupun kata-kata dia itu tentang kecoa-kecoa itu masih ada sih, masih kebayang gitu geli-gelinya sedikit. Oke. Oke, mungkin Aji bisa kembali rileks kembali seperti yang Bapak katakan tadi. Tarik nafas, baru tahan, lalu keluarkan seperti tadi. Coba Aji lakukan lagi. Tutup mata, jangan lupa tutup mata ya. Ya, Siap. Lalu membayangkan hal-hal yang indah. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Oke, sekaligus membayangkan hal yang indah. Tutup mata, tutup. Nah, sekarang Aji bayangkan ada orang yang memegang foto tentang kecoa tadi dari jauh, dari jarak jauh. Tentang ini gambar foto kecoa tadi dari jauh. Dan Aji ini lagi di pegunungan yang indah dan ada satu orang dari kejauhan itu memegang foto kecoa tadi. Sambil Aji merilekskan lagi, bayangkanlah Aji dari jauhan itu foto tentang kecoa tadi. Dan Aji juga membayangkan tentang keindahan alam yang tadi Aji bayangkan. Terus tarik nafas dan lupa rileksnya tadi. Nah, dari kejauhan orang tadi semakin mendekat, dia membawa foto tentang foto kecoa tadi. Terus semakin dekat, semakin dekat. Oke, tarik nafas aja, rilekskan lagi, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, gimana tadi? Gimana rasanya tadi? ya nggak ada apa-apa sih Pak. Nggak ada apa-apa ya. Mungkin suatu kali lagi ya kita coba untuk lakukan. Oke, Aji kembali relax, tegangkan slow kan apa badannya, santai, santai lagi. Oke, coba relax lagi, tahan, tarik nafas, tahan,
keluarkan pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Oke. Sekarang ada satu gambar di depan Aji, lalu Aji pegang gambar itu. Dan itu adalah gambar kecoa. Dia hanya gambar saja. Dan itu tidak menggigit Aji, tidak memakan Aji, dan tidak meracuni Aji, dan tidak memegang-pegang Aji. Dia hanya sekedar gambar saja. Pegang dia pelan-pelan. Itu hanya gambar dan tidak ada berpengaruh kepada Aji. Ya, sekaligus jangan lupa relax kembali sambil memegang foto tadi. Oke, gimana Aji? Dari perasaan aku sih Pak, Ya. mungkin rasa takut aku yang kemarin-kemarin itu mungkinnya cuman karena geli aja ya Pak ya. Tapi dari kita mencoba untuk merileks diri tadi, saya merasa tidak ada sama sekali apa-apa Pak. Mungkinnya cuman karena apa cuman itu haluan saja, kita tidak tahu Pak kan. Tapi yang saya rasakan memang berpengaruh sih Pak, berpengaruh sekali cara merilekskan diri untuk tidak memikirkan ataupun kecemasan yang kamu rasakan. Ya, yang saya rasakan. Oke. Berarti ada peningkatan ya tentang relax tadi yang saya Bapak berikan kepada Aji. Oke, mungkin itu saja yang dari Bapak bisa dapat bantu Aji, dan semoga Aji bisa menerapkannya di kehidupan Aji nanti ketika Aji Aji menemukan ya yang tadi itu kecoa tadi itu, bisa Aji merilekskannya badan Aji, menghilangkan ketakutan Aji, kecemasan Aji, tentang kegelian Aji tadi untuk meredahkan kecemasan Aji tadi itu. Mungkin itu tips dari Bapak. Itu saja dari Bapak. Terima kasih Aji telah datang ke tempat Bapak ini. Mungkin itu saja. Ya, saya juga terima kasih Pak sudah memberikan tips bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa ketakutan, rasa geli ataupun rasa jijik terhadap suatu benda yang kita takuti itu ya Pak. Iya betul. Ataupun seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kecoa itu kan. Iya. Memang saya merasa dari tips yang kita buat tadi, yang dari suatu ide dari Bapak tadi, yang kita praktekkan kita praktekkan tadi memang berpengaruh sih Pak. Mungkin dari situ saya belajar untuk lebih merilekskan diri agar tidak terlalu takut kepada hal tersebut lagi. Dan itu insya Allah saya akan terapkan dalam keseharian saya untuk kedepannya nanti. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan saran ataupun tips pada saya. Mungkin itu saja Aji ya. Mungkin bisa lebih dipraktekkan kembali ya. Oke.